Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Poppy Putri dan kedua rekan saya. Nama saya Najla Sawitri. Saya Intan Dilan Rohmawati. Baik teman-teman sekalian, di sini kami akan mempresentasikan materi penawaran dan kurva penawaran pasar. Ada 4 bagian yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian penawaran, kedua hukum penawaran, ketiga faktor-faktor penawaran, dan keempat pergeseran kurva penawaran. Pada bagian 1 akan dijelaskan oleh rekan saya Najla Sawitri dan diteruskan oleh rekan saya Intan Nabila. Di sini, saya akan menjelaskan tentang supply, atau yang sering kita sebut penawaran. Apa itu penawaran? Penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Contoh penawaran adalah ketika kita melihat penjual-penjual atau pedagang-pedagang yang menawarkan barang dagangannya di pasar dengan harga tertentu dan juga periode tertentu. Itu disebut penawar. Baiklah, saya akan menjelaskan hukum penawaran. Hukum penawaran adalah semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan. Begitupun sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Seperti tabel yang ada di samping saya. Jadi di sini ada supply. Ketika harga barang 100, penawaran tersebut 200, dan ketika harga barang 500, penawaran barang tersebut menjadi 600. Jadi semakin tinggi harga suatu barang, jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak, dan sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Oke, baik teman-teman sekalian, di sini kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Ada 8 faktor. Yang pertama itu harga barang itu sendiri. Nah, ini sesuai dengan hukum penawaran yang dimana menyatakan jika harga suatu barang naik, maka jumlah penawarannya pun ikut naik. Terus yang kedua itu adalah harga barang lain yang terkait dalam substitusi dan komplement. Nah, di dalam substitusi menyatakan jika barang A mengalami kenaikan harga, maka penawaran terhadap barang B juga naik. Contohnya, kenaikan harga ikan di pasaran mengakibatkan orang-orang mencari barang pengganti atau barang substitusi. Itu berupa seperti ayam, telur. Nah, sehingga ayam dan telur ini mengalami peningkatan penawaran di dalam pasar. Kalau untuk komplement ini contohnya seperti penggunaan mobil yang meningkat mengakibatkan penggunaan BBM pun juga meningkat. Terus yang ketiga ada harga faktor produksi. Harga faktor produksi biasanya dipengaruhi oleh harga bahan baku yang naik dan juga harga pembayaran atau upah karyawan yang naik. Nah, yang keempat ini biaya produksi. Biaya produksi ini masih berkaitan dengan harga faktor produksi. Ketika biaya produksi naik atau meningkat, maka harga pun juga naik. Ketika harga naik, maka jumlah penawaran pun juga naik di pasaran. Terus yang kelima yaitu teknologi produksi. Nah, teknologi produksi ini contohnya itu seperti salah satu brand mie instan yang dimana mengklaim bahwa mie instan produksi mereka itu lebih sehat dibanding mie instan produk lain karena penggunaan teknologi yang modern. Nah, penggunaan teknologi modern inilah yang membuat harga mie instan produk mereka lebih mahal dibandingkan harga mie instan lain. Terus yang keenam yaitu tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan, memang ada salah satu perusahaan yang hanya bertujuan untuk meningkatkan laba perusahaan sendiri gitu. Beda dengan perusahaan lain
yang beda dengan salah satu perusahaan yang memang tujuannya hanya untuk mensejahterakan rakyat. Terus yang ketujuh itu adalah peningkatan pedagang atau penjual. Semakin banyak pedagang, semakin banyak penjual, semakin banyak juga penawaran yang ada di pasaran. Terus yang kedelapan, yang terakhir, yaitu kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah ini memberikan keuntungan ketika pemerintah melarang atau menghentikan impor dari luar, seperti impor beras dari luar, maka keuntungan penawaran akan meningkat bagi petani lokal gitu. Nah, jadi itulah teman-teman penjelasan saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pergeseran kurva. Pergeseran kurva sepanjang penawaran atau movement along supply curve. Bisa kita lihat kurva yang berada di samping saya. Jadi, jika harga yang ditawarkan adalah P1, maka kuantitas yang ditawarkan itu Q1. Dan jika harga yang ditawarkan adalah P, maka kuantitas akan bertambah menjadi Q. Kurva pun akan bergeser ke kanan. Nah, selanjutnya adalah perubahan harga akan menyebabkan perubahan jumlah yang ditawarkan jika yang berubah adalah faktor non-harga yang kurva penawarannya bergeser ke kiri atau ke kanan. Bisa kita lihat jika ada A bisa bergeser ke kiri dan ke kanan atau bisa bergeser ke A1 dan ke A2, itu bisa disebabkan oleh faktor non-harga. Jika yang mempengaruhi adalah faktor harga, yang bergeser adalah kuantitasnya Q1, Q, dan Q. Dan jika yang mempengaruhi adalah faktor non-harga, maka yang bergeser hanyalah kuantitasnya saja. Jika faktor harga itu yang bergeser bisa A-nya dan kuantitasnya. Kalau yang harga itu hanya kuantitasnya saja. Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum.